Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami segenap Perhalado HKBP Melati Resort Helvetia Sada Medan mengucapkan selamat hari kenaikan Tuhan Yesus untuk kita semua. Sebelum kita memulai kebaktian, mari kita berdoa dalam hati masing-masing. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita berkumpul di rumah kita untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 1-3, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku ke surga, pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Saudara terkasih, di dalam sukacita dari Tuhan, marilah kita menyembah dan memuji Tuhan. Marilah kita bernyanyi buku nyanyian HKBP nomor 99 ayat 1. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, anak Bapa yang maha mulia, yang naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, berilah kami Roh Kudus untuk mengajar kami. Berikanlah kami gembala yang setia kepada firman-Mu, dan kuatkanlah mereka melakukan pekerjaannya, agar kuasa melawan si jahat, supaya kerajaan-Mu semakin tersebar dan berkembang di dunia ini, hingga seluruh musuh-Mu tunduk dan takluk di bawah kaki-Mu. Karuniakanlah kami kemenangan atas dosa dan kuasa maut, di dalam Engkau yang hidup Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi buku nyanyian HKBP nomor 98 ayat 1. Kau Yesus Tuhan kami,
Hukum Taurat yang menjadi hukum Taurat Tuhan bagi kita pada peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus hari ini tertulis dalam Ibrani 10 ayat 23 sampai 24. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 174 ayat 1. Doa permohonan dan janji Allah. Ya Tuhan Yesus Kristus, anak Bapa yang Maha Mulia, yang naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Allah telah mengangkat Engkau menjadi Raja atas segala sesuatu. Engkau telah merendahkan dirimu serendah-rendahnya, kemudian Engkau menjadi lebih tinggi di atas segala sesuatu dan menerima nama yang terindah atas segala nama, dan supaya semua orang bertekuk lutut menyembah Engkau dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Engkau telah membuka jalan ke surga, menjadi imam besar bagi kami untuk selama-lamanya. Sekarang kami datang ke hadapan-Mu, mengandalkan pengasihan-Mu. Janganlah tolak kami dari hadapan-Mu, kasihanilah kami dan dengarlah doa kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, anak Bapa yang Maha Mulia, kasihanilah kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, anak Bapa yang Maha Mulia, kami bersukacita karena Engkau telah menang dan menjadi Raja atas segala sesuatu. Namun kami mengingat penderitaan bumi ini yang diakibatkan pandemi COVID-19 yang sedang kami hadapi sekarang ini. Kasihilah kami dan segeralah kiranya berlalu pandemi COVID-19 ini. Sudah banyak yang menderita dan berkesusahan. Kuatkanlah kami supaya bersatu untuk saling menopang dan saling menolong sehingga tidak ada satupun yang putus asa. Karena kami saling menopang adalah bukti bahwa kami ikut memberitakan Injil sebagaimana Tuhan Yesus mengutus kami sebelum naik ke surga, yaitu supaya kami memberitakan Injil ke segala makhluk. Ya Tuhan Yesus Kristus, anak Bapa yang Maha Mulia, kasihanilah kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, anak Bapa yang Maha Mulia, berkatilah gereja-Mu selama di dunia ini. Walaupun gereja-Mu menghadapi kesusahan karena pandemi COVID-19 ini, namun tetap teguh untuk pergi memberitakan Injil-Mu. Pakailah gereja-Mu menjadi saluran berkat kepada sekitar terhadap yang berkekurangan dan berkesusahan. Berkatilah
dan kuatkanlah para pelayan di gerejamu. Kuatkanlah para pemerintah kami dan seluruh kebijaksanaannya. Demikian juga para medis, pemelihara, dan sertailah mereka. Anugerahkan kepada mereka kuat kuasa dari surga, sehingga walaupun sedang menghadapi kesusahan sekarang ini, pelayanan mereka terhadap jemaat semakin diberkati, dan agar namamu dimuliakan di dunia ini. Teguhkanlah iman jemaatmu, pemerintah kami, iman para medis dan dokter dimanapun berada. Kalaupun harus menghadapi penderitaan saat ini, Engkau tetap menguatkan kami dan mereka dengan pengasihan-Mu. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu, Ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 458 ayat 1. Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada peringatan kenaikan Tuhan Yesus hari ini tertulis dalam Ibrani 11 ayat 1 sampai 6. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, sebab oleh imanlah telah memberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan mempersembahkannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia berangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah.
Tetapi tanpa imam tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang bersungguh-sungguh mencari Dia. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 541 ayat 1. Marilah kita bersama-sama mengaku imam kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 522 ayat 1. Saudara-saudaraku yang terkasih, yang saat ini lagi beribadah di rumah, mari kita satukan hati kita, kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang menjaga dan memelihara hidup kami, Bapa yang juga menguasai hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami pada hari ini untuk memperingati hari kenaikan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami menyadari
dan mengetahui dengan pasti bahwa Tuhan masih tetap bersama kami. Tuhan telah memperkenalkan diri kepada kami melalui anak-Mu yang disalibkan itu, yang mati dan dikuburkan, yang kemudian bangkit dan naik ke surga, yang pada hari ini kami peringati hari kenaikan. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaan-Mu. Pada hari ini, dalam kondisi dan situasi yang sangat sulit bagi kami, keluarga lepas keluarga yang harus beribadah di rumah masing-masing, tetapi kami masih tetap merasakan kasih Tuhan melalui ibadah-ibadah kami yang kecil ini. Tuhan, dengarkanlah doa kami, dengarkanlah nyanyian pujian kami, dan dengarkanlah juga permohonan-permohonan kami. Bapa kami yang di sorga, di antara kami jemaat-Mu mungkin banyak yang khawatir dan takut dengan situasi dan kondisi ini. Kami memohon kepada Tuhan, buanglah rasa khawatir dan ketakutan itu Tuhan, dan berikanlah kepada kami pemahaman situasi ini, dan semakin memperkokoh iman kami akan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, yang hari ini kami peringati hari kenaikannya, untuk mempersiapkan tempat bagi kami. Bapa kami yang di surga, di antara kami semua jemaat-Mu mungkin sudah rindu, ingin beribadah, ingin berdoa, ingin menyanyikan lagu pujian secara bersama-sama. Tetapi situasi dan kondisi kebijaksanaan pemerintah kami yang membuat kami membatasi diri, dengan tujuan pikiran kami Tuhan untuk membatasi penyebaran virus corona ini. Tetapi itu pikiran kami, karena kami yakin Tuhan punya rencana di dalam kehidupan kami secara pribadi, secara keluarga, dan secara berjemaat. Tuhan, tolonglah kami dalam situasi yang serba sulit ini, terutama kepada pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah, para pendekar-pendekar medis dari dokter, perawat, dan semuanya yang terlibat. Tuhan, tolonglah mereka. Ya Roh Kudus, ajarlah mereka supaya mereka mengerti dan mempunyai tekad yang bulat untuk bisa melawan dan mempersiapkan segala sesuatu untuk bisa mengatasi virus corona ini. Hanya kepadamu kami Tuhan minta pertolongan. Hanya Tuhanlah yang bisa membimbing kami dan mengarahkan perjalanan hidup kami, sehingga kami dapat luput dari virus corona itu. Bapa kami yang di sorga, di antara kami banyak juga yang merasa khawatir dan takut akan kondisi ini. Ketika saudara-saudara kami mungkin banyak juga yang sudah tidak bekerja lagi karena adanya pemutusan hubungan kerja, karena adanya larangan dari pemerintah untuk menjaga jarak atau social distancing.
Bapa kami yang di sorga, tolong dan bantulah kami keluar dari persoalan ini. Dengan segala kekurangan dan kelemahan kami Tuhan, kami serahkan semuanya pergumulan kami ke hadapan Tuhan, supaya Tuhan bertindak dan menolong kami dari kesulitan ini. Bapa kami yang di sorga, yang pada hari ini kami memperingati hari kenaikan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, berikanlah pemahaman yang benar tentang iman kami, supaya kami tambah kokoh dan kuat, dan pikiran kami selalu tertuju kepada Tuhan. Peliharalah pikiran kami, dan tolonglah kami untuk dapat melakukan pekerjaan kami dan pelayanan kami dengan baik dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Segala sesuatunya, rencana-rencana kami Tuhan, kekhawatiran kami, rasa syukur kami, segalanya kami sampaikan kepada Tuhan. Dan terima kasih Tuhan pada hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Dalam situasi yang serba sulit ini, Tuhan masih mengizinkan kami untuk beribadah dalam satuan-satuan kecil, keluarga lepas keluarga. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Urapilah dia Tuhan dengan Roh Kudus, supaya firman-Mu sampai dan kami mengerti, dan diberikan kekuatan kepada kami untuk bisa melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Namun Tuhan, kami merasa berdosa dan bersalah atas perbuatan-perbuatan kami yang tidak layak di hadapan Tuhan. Hapuskanlah dosa dan kesalahan kami itu, supaya kami layak mendengarkan firman-Mu hari ini, dan kami layak juga menerima berkat-berkat. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, yang hari ini kami peringati hari kenaikannya, terima dan dengarkanlah doa kami ini. Amin. Kita mendengar lagu puji-pujian dari Melati Boys. Indah
Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 130 ayat 2 sambil menyerahkan persembahan. Kita berdoa, damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan di kebaktian kita hari ini di hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, tertulis dalam Injil Markus pasal yang ke-16 dimulai dari ayat 15 sampai ayat 20. Demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikian saudara-saudara. Bapak Ibu yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, seorang anak laki-laki menangis terseduh-seduh melihat ayahnya sedang sakit sekarat. Dia menyadari tidak berapa lama lagi ayahnya akan meninggal dunia. Sebelum ayahnya sakit, dia telah berpesan kepada anaknya supaya menjaga ibunya dan adik-adiknya ketika ayahnya meninggalkan mereka. Setelah ayahnya meninggal, anak tersebut mengingat apa yang dipesankan oleh ayahnya, dan dia menjaga adik-adiknya dan ibunya, dan bahkan dia menjadi tulang punggung di tengah-tengah keluarga untuk menyanggupi seluruh kehidupan kebutuhan ibunya dan adik-adiknya. Dia ingin ayahnya tetap hidup dalam hidup mereka dengan menjalankan segala pesan-pesan yang disampaikan ayahnya dulu. Sama halnya dengan anak laki-laki tadi, murid-murid Yesus yang diberikan
yang diberikan pesan terakhir dari Tuhan Yesus sebelum dia pergi ke surga, meninggalkan mereka di bumi. Apakah pesan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya? Pesan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada semua makhluk. Mengapa Yesus memesankan demikian? Karena hanya yang percaya kepada Injil lah yang akan diselamatkan oleh Tuhan, dan orang yang tidak percaya akan dihukum oleh Tuhan. Ini bukan suatu tugas yang sangat mudah, memberitakan Injil kepada seluruh makhluk, tetapi suatu pekerjaan yang sangat sulit karena harus diperjuangkan sampai akhir hayat. Mereka melakukan itu dan terpencar ke seluruh dunia, memberitakan Injil agar semakin banyak yang memperoleh keselamatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tugas ini sesungguhnya sampai kepada kita semua yang juga sebagai anak-anak Tuhan dan murid-murid Tuhan. Kita diminta untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Apakah kita harus berkeliling dunia seperti para murid? Apakah kita harus menjadi pengkhotbah keliling? Pemberitaan Injil tidak hanya sebatas penjabaran firman Tuhan, karena sesungguhnya melalui pekerjaan kita masing-masing kita dapat memberitakan Injil, memberitakan kabar baik Tuhan. Dengan perbuatan dan tingkah laku kita yang baik, berarti kita sudah memberitakan Injil. Tugas kita bukan tugas yang mudah, memberitakan Injil ke seluruh makhluk. Seluruh makhluk yang dimaksudkan di sini adalah seluruh ciptaan Tuhan, termasuk tumbuh-tumbuhan, termasuk bunga, termasuk binatang dan lain sebagainya. Bagaimana kita memberitakan Injil kepada bunga? Kalau kita memindahkan bunga-bunga plastik dari gereja ini, kita gantikan dengan bunga-bunga yang hidup, berarti kita telah memberitakan Injil kepada seluruh makhluk. Kita telah memberitakan Injil kepada bunga tadi. Saudara-saudara, di zaman yang masih ini, kita sudah bisa memberitakan Injil melalui media sosial, melalui Facebook, melalui WhatsApp, melalui Twitter, YouTube, dan lain sebagainya, yang menjadi media kita dalam memberitakan Injil, memberitakan kabar baik dari Tuhan. Ini adalah satu cara untuk membantu kita mewujudkan tugas yang disampaikan kepada kita. Oleh karena itu, apapun pekerjaan kita saat ini, kita semua adalah murid Tuhan. Kita diberikan tugas yang sama. Apabila kita memiliki kemudahan dengan adanya media sosial, hendaknya kita memakainya dengan bijaksana untuk memberitakan kabar baik. Kalau kita medsos dengan baik, tidak memberitakan berita hoax, tidak memberitakan berita yang tidak baik dan benar, berarti kita memberitakan Injil. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus tahu pekerjaan ini tidak mudah bagi murid-murid. Oleh karena itu dia berjanji akan selalu menyertai mereka dengan tanda-tanda. Di antaranya dikatakan di sini, mengusir setan dengan namanya, berbicara dengan banyak bahasa, minum racun tetapi tidak mati, menyembuhkan orang sakit. Sekarang bagaimana tanda-tanda penyertaan Tuhan bagi kita? Kita dilindungi oleh roh-roh jahat setiap harinya. Kita dimampukan berkomunikasi dengan banyak orang dengan berbagai bahasa dan budaya yang berbeda-beda. Kita dijaga dari bara bahaya yang mengintai, dan kita dimampukan berdoa bagi mereka.
yang sakit. Banyak juga memiliki talenta menyembuhkan yang sakit, mengusir roh jahat dan lain sebagainya. Dari semuanya itu yang mau dikatakan firman Tuhan ini adalah bahwa Tuhan berjanji akan selalu menyertai kita dan memampukan kita memberitakan Injil dengan pekerjaan kita masing-masing. Saudara yang dikasihi Tuhan, minggu ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, yang mengingatkan kita kembali kepada tugas-tugas kita yang mungkin terlupakan oleh karena banyaknya tugas-tugas kita di bumi ini. Oleh karena itu mulailah memakai pekerjaan kita masing-masing untuk memberitakan Injil. Bijaksanalah bermedia sosial. Itu salah satu memberitakan Injil agar Tuhan semakin dipuji. Dan percayalah bahwa Tuhan akan memampukan kita untuk melakukannya dengan baik demi kemuliaan Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa di surga, Engkau telah menyapa kami supaya kami melakukan tugas-tugas kami seperti yang Kau pesankan kepada murid-murid-Mu. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada semua makhluk. Banyak cara yang harus kami lakukan dalam pemberitaan Injil, bukan hanya memberitakan firman, tetapi melalui perbuatan, cara hidup kami, gaya hidup kami dapat menjadi pemberitaan Injil. Berkati seluruh jemaat-Mu yang sedang menghadapi COVID-19, supaya mereka mampu memberitakan Injil di situasi yang sangat sulit sekalipun. Kami percaya Tuhan menolong kami. Terima kasih Bapa di surga. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian HKBP nomor 669 ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan ke kantor pusat HKBP. Saudara yang terkasih, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang memerintahkan kita supaya pergi memberitakan Injil ke seluruh makhluk. Karena itu marilah kita pergi memberitakan firman-Nya melalui sikap dan perbuatan kita terhadap seluruh makhluk. Ya Tuhan, jadikanlah kami menjadi saluran berkat-Mu di bumi ini. Tuhan Yesus adalah kepala gereja dan kita adalah anggotanya yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Raja atas segala sesuatu. Marilah kita mengerjakan perintah Allah di tengah-tengah bumi ini. Marilah kita mempersembahkan diri kita dan segala yang ada pada kita menjadi saluran berkat-Nya untuk menyatakan kasih dan pengasihan-Nya di bumi ini. Dan percayalah Tuhan akan menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Shalom. Kami dari pelayan ibadah Hari Kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga menyapa Bapak Ibu seluruh jemaat HKBP Melati Resort Helvetia Sada. Selamat Hari Kenaikan Tuhan Yesus dan selamat beribadah. Tuhan memberkati. Salam. Keselamatan
Siapakah